Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Fitri Aryani. Saya salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi diksi. Jadi, yang pertama, pengertian diksi. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu, seperti apa yang diinginkan. Kedua, fungsi diksi. Dalam pembuatan karya sastra, diksi memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun yang mendengar karya sastra menjadi lebih paham apa yang diungkapkan oleh si pengarang. Nah, yang kedua, membuat komunikasi lebih efektif. Nah, yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, baik tertulis maupun terucap. Dan yang keempat, membentuk ekspresi atau gagasan yang tepat sehingga menyenangkan si pembaca ataupun si pendengar. Oke, di bagian ketiga saya akan menjelaskan tentang macam-macam diksi. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan macam-macam diksi, yaitu sinonim, homonim, konotatif, denotatif, kata khusus, dan kata umum. Nah, diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan leksikal yaitu sinonim dan homonim. Sinonim merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Penggunaan kata sinonim biasanya digunakan untuk membuat apa yang dikatakan atau dituliskan menjadi lebih baik sesuai dengan ekspresi yang ingin diungkapkan. Nah, contoh katanya bohong dan dusta. Kedua kata ini memiliki arti yang sama. Contoh kalimatnya yaitu kalimat bohong. Apa yang dikatakan kepadamu semuanya itu bohong. Dan contoh kalimat dusta, jangan ada dusta di antara kita. Dan yang kedua, homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun memiliki arti yang berbeda satu sama lain. Contoh pertama, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Dan yang kedua, semua karyawan mendapat gaji setiap bulan. Nah, kata bulan di dalam kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda, namun ejaannya dan lafalnya sama. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, macam diksi yang kedua yaitu diksi berdasarkan maknanya. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu makna denotatif dan konotatif. Jadi yang pertama, denotatif. Yang dimaksud dengan denotatif di sini adalah makna yang sebenarnya dalam suatu kata atau kalimat. Contohnya, Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Yang kedua, makna konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang bukan sebenarnya. Contohnya, Rian harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Jadi, kata kerja keras adalah arti yang sebenarnya, sedangkan membanting tulang bukan arti yang sebenarnya. Nah, macam diksi yang ketiga yaitu diksi menurut Kraft. Diksi menurut Kraft terbagi menjadi kata umum dan kata khusus. Nah, yang pertama, kata umum. Kata umum adalah kata yang memiliki cakupan ruang yang cukup luas. Kata-kata umum yang menunjukkan kepada banyak hal, kepada himpunan, kepada keseluruhan. Contohnya, tumbuh-tumbuhan, binatang, kendaraan, dan penjahat. Dan yang kedua adalah kata khusus. Kata khusus adalah kata yang mengacu pada pengarahan-pengarahan yang khusus dan konkret. Kata khusus untuk memperlihatkan kepada objek yang khusus. Contohnya Yamaha, Samsung, Kerapu, dan Kakatua. Oke guys, saya pikir cukup untuk penjelasan materi tentang diksi.
Saya berharap semoga apa yang saya katakan dan jelaskan tadi bisa dimengerti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.